Halo Tetua, selamat datang kembali di rumah kita, Rumah Tetua. Terima kasih banyak ya untuk 10.000 subscribersnya. Ayo dong komennya dinaikin, masa yang nonton ribuan tapi yang komen cuma 2 orang? Canda 2 orang. Sekali lagi Mimin ucapin terima kasih banyak untuk para penghuni Rumah Tetua yang selalu support channel ini dengan like dan komennya. Sekarang saatnya markinjut, mari kita lanjut cerita Xiaoyan. Cerita dilanjut di mana di episode sebelumnya Xiaoyan mendapat berkah dan melangkah keluar dari pohon kuno Bodhisattva. Sun-er dengan cepat melangkah maju dan matanya yang indah menyapu Xiaoyan dengan cemas untuk memastikan kondisi Xiaoyan. Xiaoyan pun menggelengkan kepala untuk menenangkan Sun-er dan tangannya tanpa sadar menyentuh rambut halus Sun-er. Sebuah perasaan mendalam melintas di mata Xiaoyan. Meskipun bagi orang lain Xiaoyan hanya menghabiskan waktu 1 bulan di dalam pohon kuno Bodhisattva, jiwa Xiaoyan sebenarnya telah mengalami ratusan siklus reinkarnasi di dalamnya. Jika pikiran Xiaoyan tidak kuat, Xiaoyan bisa saja tersesat untuk selamanya. Untungnya Xiaoyan berhasil melewati pengalaman tersebut dengan hati yang teguh dan kembali. Xiaoyan telah mengalami banyak kehidupan dan kematian dalam waktu singkat itu, tingkat bahayanya setara dengan bertarung melawan doseng sejati. Meskipun Sun-er tidak mengetahui detailnya, ia yakin pelatihan Xiaoyan tidaklah mudah. Sun-er juga memilih untuk tidak bertanya lebih jauh karena Xiaoyan tidak ingin membicarakannya. Xiaoyan akhirnya menoleh ke arah pohon kuno Bodhisattva dan menangkupkan kedua tangannya sebagai tanda terima kasih. Pohon kuno Bodhisattva yang tadinya diam, tiba-tiba mengayunkan tubuhnya dan mengeluarkan suara gemerisik sebagai respon, membuat semua orang takjub akan kecerdasannya. Gu Qingyang mendekati Xiaoyan. Nadanya sedikit tidak percaya karena Gu Qingyang tidak dapat lagi merasakan aura Xiaoyan. Gu Qingyang bertanya-tanya apakah Xiaoyan telah berhasil menerobos ke kelas Banseng. Xiaoyan pun menggelengkan kepala, menyatakan bahwa Xiaoyan belum mencapai Banseng, melainkan baru mencapai puncak Douzun perubahan ke-9. Meskipun terlihat cepat bagi orang lain, bagi Xiaoyan pencapaiannya ini adalah hasil dari 100 tahun pengalaman dalam reinkarnasi. Xiaoyan berulang kali menyempurnakan dan memadatkan doki miliknya. Xiaoyan sangat berhati-hati dengan kekuatan yang didapatkannya dan menekannya agar tidak mengorbankan potensi di masa depannya. Gu Qingyang terkejut mendengar jawaban dari Xiaoyan dan merasa tidak bisa lagi memahami kekuatan Xiaoyan. Xiaoyan kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Hun Yu, Jiu Feng dan kelompoknya. Melihat tatapan Xiaoyan, mereka semua segera mengedarkan doki di tubuh mereka. Mata mereka dingin dan waspada dan bersiap menyerang jika Xiaoyan menunjukkan tindakan mencurigakan. Sebuah senyum mengejek terangkat dari sudut mulut Xiaoyan. Jika sebelum masuk pohon kuno Bodhisattva Xiaoyan merasa takut, kini perasaan itu telah lenyap sepenuhnya. Xiaoyan merasa sangat yakin dapat dengan mudah untuk mengendalikan Hun Yu dan Jiu Feng, dan kekuatan besar yang melonjak di tubuhnya lah yang memberikan Xiaoyan keyakinan ini. Hun Yu dan Jiu Feng tanpa sadar mengepalkan tangan mereka saat melihat senyum Xiaoyan. Terutama Hun Yu, senyum hangat yang biasanya terpasang di wajahnya pun memudar, digantikan ekspresi gelap saat merasakan bahaya nyata dari Xiaoyan. Jiu Feng juga memasang ekspresi suram, menyesal tidak membunuh Xiaoyan saat pertama kali mereka bertemu. Saat suasana di sana menjadi semakin tegang, pohon kuno Bodhisattva tiba-tiba memancarkan cahaya hijau zamrud dan meludahkan banyak titik-titik cahaya. Kelompok Hun Yu pun buru-buru mundur karena takut akan kekuatan dari pohon itu. Namun ternyata titik-titik cahaya yang tersebar ini adalah benih Bodhisattva yang sangat langka. Semua orang pun seketika terkejut melihat jumlahnya yang mencapai lebih dari 20. Mata kebanyakan orang langsung memerah karena keserakahan. Doki yang agung melonjak saat mereka berubah menjadi sinar cahaya dan berebut untuk menangkap benih-benih hijau tersebut. Namun Xiaoyan hanya tertawa, dan dengan isyarat tangannya, semua benih Bodhisattva seolah dipanggil dan menghindari tangan-tangan perebut sebelum berkumpul di tangan Xiaoyan dalam sekejap. Xiaoyan menoleh dan tersenyum ke arah pohon kuno Bodhisattva dan kembali berterima kasih atas hadiah yang didapatkannya. Kemudian Xiaoyan menjentikkan jarinya, mengirimkan beberapa benih Bodhisattva ke depan Sun-er, Cailin, Gu Qingyang dan anggota kelompok yang lain. Gu Qingyang, Gu Xing dan yang lainnya menerima benih itu dengan mata berbinar dan berterima kasih kepada Xiaoyan. Xiaoyan pun tersenyum dan menggelengkan kepala, lalu menjentikkan jarinya lagi,
memberikan beberapa benih kepada beberapa ahli netral yang terkejut namun bersyukur. Mereka segera meraih benih itu dan mundur dan memahami isyarat Xiaoyan agar mereka tidak terlibat dalam konflik selanjutnya. Kelompok Hunyu dan Jiu Feng menyaksikan pembagian benih bodhisatwa oleh Xiaoyan dengan ekspresi yang suram. Cahaya merah seketika berkilat di mata mereka karena amarah. Kemarahan Jiu Feng pun akhirnya tak tertahankan. Dengan teriakan marah yang dipenuhi niat membunuh, Jiu Feng bersiap untuk menyerang Xiaoyan. Jiu Feng yang meski didorong oleh niat membunuh masih mencoba bersekutu dengan Hunyu dari klan Hun. Jiu Feng menanyakan apakah Hunyu rela usaha mereka sia-sia karena Xiaoyan telah mengambil semua benih. Ekspresi Hunyu tetap tenang, namun matanya menunjukkan ketidakpuasan dan kemarahan yang tertahan. Setelah hening sejenak, Hunyu menuntut agar Xiaoyan membagikan 8 benih bodhisatwa kepada klan Hun dan suku Heaven Demon Phoenix. Xiaoyan pun tersenyum mempertimbangkan ke-11 benih di tangannya. Xiaoyan menyadari nilai strategis benih tersebut yang dapat meningkatkan peluang untuk menembus kelas Doseng dan dapat digunakan untuk membuat pil bodhisatwa tingkat 8. Memberikan benih itu kepada musuh potensial seperti klan Hun dan suku Heaven Demon Phoenix akan sama saja dengan menciptakan masalah yang lebih besar di masa depan. Oleh karena itu, Xiaoyan pun dengan tegas menolak permintaan dari Hunyu. Penolakan Xiaoyan seketika membuat suasana menjadi lebih tegang, menandakan pertempuran yang tak dapat lagi terhindarkan. Ekspresi Hunyu pun seketika berubah menjadi tidak stabil sebelum akhirnya memutuskan untuk membunuh Xiaoyan terlebih dahulu. Seketika para ahli dari klan Hun dan suku Heaven Demon Phoenix pun melepaskan doki mereka dan mengepung kelompok Xiaoyan. Kelompok Sun Er termasuk Gu Qingyang, mereka bersiap menghadapi serangan dan mengedarkan doki mereka. Gu Qingyang mencoba memperingatkan Hunyu tentang konsekuensi memulai perang besar antara klan Gu dan klan Hun. Namun Hunyu menepis ancaman tersebut dan menyatakan bahwa klan Hun tidak akan pernah takut dan sudah saatnya mengakhiri sikap lunak mereka terhadap Xiaoyan. Hunyu kemudian melepaskan doki hitam pekat yang kuat, menunjukkan kekuatannya yang berada di 3 teratas generasi muda klan Hun dan membuat kelompok Sun Er waspada. Hunyu menginstruksikan Jiu Feng untuk menangani yang lain bersama para ahli klan Hun dan suku Heaven Demon Phoenix, sementara Hunyu sendiri akan menghadapi Xiaoyan. Jiu Feng pun mengangguk atas perintah dari Hunyu dan serangan pun dimulai. Pilar-pilar doki melesat ke arah kelompok Sun Er, namun mereka berhasil menahannya dengan mudah, menunjukkan kualitas individu yang lebih unggul meskipun mereka kalah jumlah. Sun Er menawarkan diri untuk melawan Hunyu demi Xiaoyan, tetapi Xiaoyan menolak dengan senyum percaya dirinya. Kekuatan Xiaoyan telah meningkat pesat sejak memasuki pohon kuno bodhisatwa dan jauh melampaui Hunyu yang merupakan puncak Dozun bintang 6. Xiaoyan merasa kini dapat dengan mudah untuk mengalahkan Hunyu. Xiaoyan pun menginstruksikan kelompoknya untuk fokus kepada Jiu Feng dan yang lain setelah memperkirakan bahwa ahli netral yang telah menerima benih tidak akan ikut campur. Setelah Sun Er mengingatkan untuk berhati-hati, Xiaoyan pun melangkah maju keluar dari kepungan dan menghadapi Hunyu seorang diri. Di tengah-tengah pertarungan, Hunyu menanyakan kepada Xiaoyan tentang Giok Kuno Touse yang diduga ada pada Xiaoyan. Xiaoyan hanya tersenyum dan dengan santai menantang Hunyu untuk mengambilnya. Merasa kesal dengan sikap Xiaoyan, Hunyu mencoba menyerang secara diam-diam dengan banyak bayangan. Namun Xiaoyan dengan mudah mendeteksinya dan memukul mundur Hunyu yang asli serta menghancurkan bayangan Hunyu. Wajah Hunyu pun seketika menjadi suram karena keterkejutan atas indera tajam dari Xiaoyan. Xiaoyan kemudian melepaskan auranya yang dahsyat, mengungkapkan kekuatannya yang kini telah mencapai puncak Dozun bintang 9. Aura ini mengejutkan semua orang, terutama para ahli netral yang menyadari peningkatan kekuatan drastis Xiaoyan dalam sebulan terakhir. Hunyu pun mengerutkan kening dan akhirnya mengerti alasan ketidakgentaran dari Xiaoyan. Meskipun sedikit terkejut, Hunyu masih menolak untuk mundur. Hunyu akhirnya mengaktifkan tato klannya dan meningkatkan auranya hingga mendekati level Xiaoyan, mencapai puncak Dozun bintang 8. Namun Xiaoyan masih menganggapnya tidak cukup. Hunyu yang semakin marah pun segera kembali melancarkan serangan yang kuat ketika ia mengeluarkan teknik telapak penghancur jiwa. Sebuah telapak tangan hitam pekat yang dipenuhi doki gelap dan dingin pun muncul seketika. Xiaoyan tetap tenang dan berkata,
bahwa serangan itu tidaklah cukup untuk mengalahkan Xiaoyan. Xiaoyan pun lanjut melangkah maju dan dengan mudah menahan serangan telapak tangan Hunyu menggunakan tangan kanannya yang diselimuti api. Dalam sekejap, telapak penghancur jiwa milik Hunyu yang berisi sebagian besar dokinya hancur berkeping-keping oleh serangan santai dari Xiaoyan. Hal ini pun sontak membuat semua yang menyaksikan tercengang dan pertarungan singkat ini menunjukkan perbedaan kekuatan absolut antara kedua belah pihak. Di sisi lain, Hunyu juga dipenuhi keterkejutan melihat serangannya yang kuat, yang bahkan sulit ditahan oleh seorang dozun puncak bintang 9 biasa dihancurkan begitu saja oleh Xiaoyan. Sementara Xiaoyan yang berjalan di udara menatap Hunyu dengan ekspresi yang mengejek. Hunyu dengan ekspresi gelap dan berbahaya merasa sangat tidak puas dengan pertarungan ini. Hunyu menyadari kekuatan Xiaoyan meningkat pesat setelah sebulan di dalam pohon kuno Bodhisattva dan ini merupakan sebuah kenyataan pahit yang harus diterima oleh Hunyu. Menanggapi tantangan Hunyu, Xiaoyan pun tersenyum dan tiba-tiba mengayunkan tangannya. Seketika gumpalan api besar pun muncul dan membentuk tangan api raksasa setinggi 1000 kaki yang langsung menerjang ke arah Hunyu. Hunyu menggertakkan giginya dan mencoba bertahan. Kabut hitam melonjak dari tubuh Hunyu, berubah menjadi banyak binatang buas hitam yang ganas dan menerkam tangan api itu. Namun saat bersentuhan, binatang-binatang buas itu langsung meledak dan menguap oleh suhu yang tinggi. Melihat pertahanan dari Hunyu hancur, Xiaoyan pun tersenyum samar. Tangan api itu melintas dan muncul tepat di atas kepala Hunyu, menghantamnya dengan keras sebelum Hunyu sempat menghindar. Dampak dari serangan itu membuat kabut hitam di sekitar Hunyu menyebar. Angin panas menyusup ke dalam tubuh Hunyu, menyebabkan doki di dalam tubuhnya gagal untuk membentuk pertahanan. Ekspresi Hunyu memucat saat seteguk darah segar menyembur keluar dan tubuhnya terlempar ke belakang jatuh keras ke tanah. Para ahli netral yang menyaksikan kejadian itu menarik nafas dingin, bersyukur mereka tidak ikut campur dan akan berakhir lebih buruk dari Hunyu. Setelah melumpuhkan Hunyu, Xiaoyan pun mengalihkan pandangannya ke medan pertempuran lain di dekatnya. Dengan beberapa pukulan ke udara, Xiaoyan melepaskan angin menakutkan yang menghantam beberapa anggota klan Hun dan ahli Heaven Demon Phoenix, membuat mereka terluka dan terlempar mundur. Perubahan mendadak ini tentu saja mengejutkan kelompok Jiu Feng. Mereka melihat Hunyu terbaring tak berdaya dan ekspresi Jiu Feng pun seketika berubah drastis. Jiu Feng terkejut melihat Hunyu yang bahkan Jiu Feng sendiri tak bisa mengalahkannya dengan cepat telah dilumpuhkan oleh Xiaoyan dalam waktu kurang dari 10 menit. Xiaoyan kemudian menatap Jiu Feng dan tatapan matanya seketika membuat tangan Jiu Feng gemetar. Wajah Jiu Feng bergejolak namun menyadari kekuatan Xiaoyan yang luar biasa dan nasib Hunyu. Jiu Feng pun menahan diri dan hanya bisa menelan amarah serta niat membunuhnya. Jiu Feng tahu bahwa hanya tetua agung di sukunya yang mungkin akan bisa menghadapi Xiaoyan saat ini. Xiaoyan memandang Hunyu yang berjuang untuk bangkit dan niat membunuh pun seketika melonjak di hatinya. Mengingat permusuhan abadi antara dirinya dan klan Hun, serta status Hunyu sebagai salah satu anggota generasi muda yang paling menonjol, Xiaoyan pun akhirnya memutuskan untuk menghabisi kelompok Hunyu di tempat itu. Namun tepat saat Xiaoyan mengambil keputusan, pohon kuno Bodhisattva yang berdiri tenang di tengah ruangan tiba-tiba mengeluarkan suara gemerisik dan riak spasial pun mulai muncul. Xiaoyan terkejut ketika menyadari bahwa ruang di dalam pohon itu akan runtuh. Pohon kuno Bodhisattva tidak akan ada selamanya dan setelah menyebarkan benih Bodhisattva, pohon itu akan tenggelam kembali ke tanah untuk beristirahat dan tidak ada yang tahu kapan ia akan muncul lagi. Perubahan ini pun seketika membuat semua orang panik dan pertempuran pun segera berhenti. Anggota klan Hun dengan cepat mengangkat Hunyu yang terluka dan berkumpul bersama suku Heaven Demon Phoenix. Mata mereka tampak waspada saat menatap Xiaoyan dan ruangan yang bergolak. Sementara itu Hunyu menghapus darah dari sudut mulutnya dan menatap tajam ke arah Xiaoyan lalu bertukar pandang dengan Jiu Feng. Sesaat setelah ragu sejenak, Jiu Feng tiba-tiba mengangguk ke arah Hunyu. Dan bersamaan dengan hal tersebut, fluktuasi spasial pun menjadi semakin intens. Retakan spasial mulai muncul di mana-mana dan jumlahnya terus bertambah hingga mencapai ribuan. Akhirnya di depan mata semua orang yang panik, ruangan itu pun meledak. Adegan lalu berpindah ke bagian terdalam wilayah kuno Wasteland di luar pohon Bodhisattva kuno.
Beberapa sosok termasuk Nalan Yanran dan mereka yang tidak memasuki pohon sedang menunggu mereka di dekat pohon raksasa itu setelah pulih dari luka-luka mereka. Tiba-tiba pohon kuno Bodhisatwa mulai bersinar dengan cahaya zamrud yang mencolok dan banyak sosok kemudian muncul dari cahaya itu dan mendarat di tanah di sekitarnya. Kelompok Nalan Yanran pun bersorak gembira melihat sosok-sosok yang muncul termasuk guru mereka. Kelompok Gu Qingyang menarik nafas lega, merasa bersyukur selamat dari bahaya dan ilusi menakutkan di dalam pohon selama sebulan terakhir. Xiaoyan juga menghela nafas lega, merenungkan transformasinya yang luar biasa selama 1 bulan berada di dalam pohon kuno Bodhisatwa. Meskipun pelatihannya tidak secara langsung meningkatkan kekuatannya secara drastis, pengalaman itu meninggalkan dampak yang mendalam. Saat orang terakhir keluar, pohon kuno Bodhisatwa mulai bergetar hebat. Cahaya melingkar dilepaskan dari bawahnya, membuat tanah di sekitarnya tampak berubah menjadi cair. Perlahan pohon kuno Bodhisatwa mulai tenggelam ke dalam bumi melalui tanah cair itu. Hello, I'm underwater. Please help me. Here too much raining. Ekspresi banyak orang berubah menjadi penyesalan melihat pohon itu menghilang karena tahu bahwa mereka mungkin tidak akan pernah melihatnya lagi dalam ribuan tahun. Gu Qingyang menghela nafas, menyesal karena tidak menemukan jantung Bodhisatwa di dalam sana. Xiaoyan yang mendengar keluhan dari Gu Qingyang tersenyum di dalam hati sambil menyentuh dadanya, tempat jantung kristal jernih seperti zamrud yakni jantung Bodhisatwa kini berada. Xiaoyan belum memurnikannya tetapi tahu bahwa setelah melakukannya Xiaoyan akan bisa melangkah ke kelas doseng. Saat menyaksikan pohon kuno Bodhisatwa tenggelam sepenuhnya, Xiaoyan pun mengucapkan terima kasih di dalam hatinya dan berharap bisa bertemu lagi di masa depan. Begitu jejak terakhir cahaya zamrud menghilang dan padang rumput kembali kosong, Xiaoyan yang baru saja akan berbicara tiba-tiba ekspresinya berubah. Ruang di sekeliling mereka tiba-tiba menjadi sangat terdistorsi, seolah-olah sebuah penjara tak terlihat telah menyegel mereka semua. Distorsi spasial yang kuat menyegel seluruh arena, mencegah fluktuasi apapun merembes keluar. Ekspresi Xiaoyan pun menjadi gelap saat Xiaoyan melihat ke arah sumbernya di mana sosok ilusi Phoenix surgawi raksasa yang dipanggil oleh Jiu Feng memenuhi langit. Merasakan tatapan dingin Xiaoyan, hati Jiu Feng bergetar. Dan Jiu Feng segera mendesak Hun Yu untuk segera bertindak. Dengan senyum dingin, Hun Yu menghancurkan sebuah gulungan yang melepaskan gelombang spasial intens yang diarahkan ke Jiu Feng. Menerima kekuatan ini, Jiu Feng merobek ruang di depannya dan menciptakan lubang spasial hitam. Dari lubang itu, aura banseng yang mengerikan segera menyebar dan membuat semua orang yang hadir terkejut. Xiaoyan menyadari bahwa tampaknya mereka sedang mencoba memanggil ahli dari klan mereka dan berniat menghentikannya. Xiaoyan meluncurkan serangan api ke arah celah spasial. Tetapi sebelum mencapai target, sebuah tangan keriput berwarna putih pucat muncul dari celah menarik api itu dan melenyapkannya dengan kabut hitam. Setelah itu seorang pria tua yang sangat bungkuk memegang tongkat kerangka dengan mata hijau menakutkan perlahan melangkah keluar. Hun Yu menjelaskan kepada pria tua yang dipanggil Tetua Gu You bahwa kekuatan Xiaoyan telah meningkat pesat setelah berlatih di bawah pohon kuno Bodhisatwa. Oleh karena itu ia berniat untuk meminta Tetua Gu You untuk menahan Xiaoyan. Tetua Gu You pun menatap Xiaoyan dengan minat, sementara Xiaoyan menguatkan diri untuk menghadapi banseng asli pertamanya. Di dekatnya Gu Hua marah atas kedatangan ahli dari pihak musuh. Sementara Gu Qingyang mencoba menggunakan gulungan spasial untuk meminta bantuan. Namun aksinya gagal karena segel yang dipasang oleh Jiu Feng membatasi energi untuk keluar dari sana. Sementara itu Tetua Gu You lanjut memperhatikan kehadiran kelompok Sun Er dari klan Gu. Namun Hun Yu mendesaknya untuk tetap fokus menangkap Xiaoyan sebelum situasinya berubah. Tetua Gu You pun akhirnya mendekati Xiaoyan, memperkenalkan dirinya sebagai Tetua Gu You yang juga dikenal sebagai Tianzun kedua dari Hall of Soul. Meskipun begitu, Tetua Gu You lebih suka dipanggil Santo Gu You setelah mencapai ke ranah Banseng. Mendengar gelar Tianzun kedua, kelopak mata Xiaoyan pun berkedut. Xiaoyan merasakan tekanan luar biasa dari Tetua Gu You dan menyadari perbedaan kekuatan yang kontras antara puncak Dozun dan Banseng sejati. Memikirkan hal ini, Xiaoyan pun semakin bertekad untuk segera memperbaiki jantung Bodhisatwa
dan mencapai ranah Banseng setelah ini. Sementara itu di sisi lain, Tetua Guyo kembali berbicara ketika memberi Xiaoyan pilihan, yakni untuk ikut dengannya secara sukarela atau bertarung. Xiaoyan tidak menunjukkan ekspresi saat sepasang sayap tulang hijau merah terbentang dari punggungnya membuat anggota suku Heaven Demon Phoenix bergidik. Xiaoyan kemudian meminta Sun Er untuk menahan Tetua Guyo sementara waktu. Sun Er pun mengangguk setuju dan segera melangkah maju di depan Xiaoyan. Tato klan berwarna-warni muncul di dahi Sun Er saat api emas memenuhi matanya dan auranya melonjak drastis. Sementara Sun Er bersiap untuk menghadapi Tetua Guyo, Xiaoyan mundur dan mengeluarkan 5 kelompok api di depannya. Xiaoyan bersiap untuk melepaskan serangan terkuatnya yang tak lain adalah penggabungan api surgawi. Di sisi lain, Tetua Guyo yang meskipun menyadari niat Xiaoyan, ia memutuskan untuk berbalik dan menghadapi Sun Er. Tetua Guyo pun lanjut mengakui potensi kekuatan Sun Er sebagai pemilik garis keturunan Dewa Klan Gu yang akan melonjak di masa depan. Namun meskipun begitu, saat ini kekuatan Sun Er masih belum sepadan dengannya. Dengan tiba-tiba, Tetua Guyo menghilang dan muncul kembali dan menyerang Sun Er. Namun Sun Er bereaksi dengan cepat, ia menarik diri dan membalas telapak tangan yang diselimuti oleh api emas. Serangan mereka pun bertabrakan dengan ledakan energi yang dahsyat. Tubuh Tetua Guyo tetap tak bergerak, sementara Sun Er terdorong mundur beberapa langkah sambil mengerang tertahan. Sun Er segera menstabilkan dirinya dan membentuk segel tangan yang rumit. Api emas cemerlang meletus dari tubuh Sun Er dan menerangi seluruh langit dalam sekejap. Melihat nyala api yang dahsyat ini, ekspresi terkejut melintas di wajah Tetua Guyo saat Tetua Guyo mengenali bahwa ini adalah api surgawi Kaisar Emas, api peringkat keempat yang legendaris milik klan Gu. Xiaoyan yang telah menduga keberadaan api ini pada Sun Er merasakan getaran intens dari api tersebut. Xiaoyan mengagumi kekuatan warisan klan Gu dan menyadari bahwa api surgawi miliknya yang baru lahir mungkin tidak seganas dari api legendaris ini. Sementara Xiaoyan fokus menggabungkan 4 api surgawi miliknya dan menciptakan gelombang destruktif, Tetua Guyo melangkah maju siap menguji keganasan api Sun Er yang dikabarkan dapat membakar Doki. Tetua Guyo kemudian melepaskan tekniknya ketika memanggil Darkness Skeleton King. Kerangka hitam raksasa setinggi 10.000 kaki yang memancarkan energi gelap dan dingin yang menusuk jiwa pun seketika muncul. Hunyu yang mengamati dari jauh mengenali bahwa ini adalah teknik Do kelas Tian yang sangat langka dan kuat. Ia juga menyadari keseriusan Tetua Guyo dalam menghadapi api surgawi Kaisar Emas milik Sun Er. Di sisi lain, akhirnya Tetua Guyo mengarahkan kerangka hitam itu untuk menyerang Sun Er. Namun Sun Er dengan gesit mundur dari serangan ganas kerangka tersebut dan membalas dengan semburan api emas. Dengan seketika terjadi bentrokan hebat antara panas ekstrim dan dingin ekstrim yang menghasilkan uap yang menyesakkan. Namun dengan kendali Tetua Guyo dari jauh, tangan kerangka itu pun dengan mudah menghancurkan serangan api emas Sun Er. Menyadari perbedaan kekuatan di antara keduanya, Sun Er pun segera mengubah taktiknya. Tujuan Sun Er bukanlah untuk mengalahkan Tetua Guyo, melainkan hanya untuk menahannya. Sun Er pun dengan cepat membentuk segel dan menciptakan formasi api surgawi Kaisar Emas, sebuah jaring api emas yang menjebak kerangka hitam raksasa di dalamnya. Kerangka hitam itu menghantam tirai api dengan keras, namun formasi api masih sanggup untuk bertahan. Sun Er pun lanjut memperkuat formasi itu dan menembakkan pilar-pilar api emas yang memantul di dalam kurungan dan membombardir kerangka hitam dari segala arah. Suhu di dalam formasi ini pun menjadi sangat mengerikan dan mampu melenyapkan ahli Dozun Puncak dalam sekejap. Dengan kekuatan dari serangan Sun Er, kerangka hitam pun mulai terkikis oleh api yang mampu membakar Doki tersebut. Melihat kerangkanya terdesak, Tetua Guyo mengakui kekuatan api surgawi Kaisar Emas milik Sun Er. Namun ia kembali menjelaskan bahwa kekuatan Sun Er belumlah cukup untuk memaksimalkan potensi penuh api surgawi legendaris itu. Tetua Guyo kemudian melakukan segel aneh, menyebabkan kerangka hitam melepaskan gelombang jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Jiwa-jiwa ini meledakkan diri saat bersentuhan dengan api emas, menciptakan ledakan dahsyat yang mengguncang formasi api. Di tengah kekacauan itu, kerangka hitam menyusut drastis menjadi hanya 100 kaki, namun menjadi jauh lebih gelap dan memancarkan energi dingin yang lebih menakutkan.
Tetua Guyo telah menggabungkan jiwanya dengan kerangka yang terkonsentrasi ini. Kerangka hitam yang kini dikendalikan langsung oleh jiwa Tetua Guyo dengan mudah merobek tirai emas formasi api surgawi Kaisar Emas dan menghancurkannya seketika. Namun meskipun formasi tersebut hancur, Sun-er tersenyum tipis. Sun-er menyatakan bahwa tujuannya bukanlah untuk menang, melainkan untuk mengulur waktu dan tugasnya kini telah selesai. Sun-er pun lanjut mundur dengan cepat ke belakang Xiaoyan. Di telapak tangan Xiaoyan, sebuah teratai api artistik yang memancarkan aura pemusnahan perlahan berputar dan siap untuk dilepaskan. Melihat teratai api hasil penggabungan api surgawi Xiaoyan, Tetua Guyo melalui kerangka hitam pun sedikit tersenyum. Ia lanjut berkata bahwa ia berharap kekuatan yang diciptakan Xiaoyan sepadan dengan waktu yang telah Sun-er berikan.